Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses usaha. Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Isnaini dari channel Raja Murah Motor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi info tentang kunci sukses usaha cuci mobil. Seperti kita ketahui bahwa saat ini jumlah mobil sudah sangat banyak dan akan terus bertambah karena pabrik mobil terus berproduksi. Tentunya hal ini memunculkan banyak sekali peluang usaha. Salah satunya adalah usaha cuci mobil. Banyak orang yang punya mobil tapi tidak sempat untuk mencucinya secara rutin dan mereka cenderung mencari tempat cuci mobil. Akan tetapi, karena cukup banyak juga tempat-tempat pencucian mobil, maka kita harus tahu kunci-kunci sukses apa agar usaha cuci mobil kita bisa bersaing, terus maju dan berkembang. Dari hasil pengalaman dan pengamatan saya, ada beberapa kunci sukses usaha cuci mobil yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mutu pekerjaan harus memuaskan. Karena usaha cuci mobil adalah usaha yang jual jasa, bukan jual barang maksudnya. Maka yang terpenting adalah hasil kerja yang memuaskan. Pengertian memuaskan adalah semua bagian mobil harus bersih. Baik bagian luar, bagian dalam, bagian bawah mobil, kalau perlu sampai bagian mesin. Tapi untuk hal ini tentunya harus atas seizin konsumen, karena ada konsumen yang tidak mau bagian mesinnya disemprot air. Selain bersih, cat mobil juga harus kelihatan mengkilat, tidak buram. Dan juga tampilan ban harus bersih dan mengkilat juga. Kunci sukses yang kedua adalah peralatan dan bahan kerja yang memadai. Untuk menunjang tercapainya hasil kerja yang memuaskan, tentunya dibutuhkan peralatan yang memadai. Peralatan utama yang dibutuhkan adalah yang pertama, hidrolik, yang fungsinya untuk naik turunkan mobil waktu dicuci. Kemudian kompresor, yaitu mesin penghasil angin guna untuk menaikkan hidrolik dan untuk membersihkan sisa-sisa air di bodi dan mesin mobil. Kemudian peralatan yang berikutnya adalah mesin steam, berfungsi untuk menyemprotkan air dengan tekanan tinggi sehingga kotoran-kotoran pada rontok. Kemudian tabung salju, gunanya untuk mencampur sampo plus air agar menjadi buih-buih seperti salju. Peralatan yang berikutnya adalah selang air, selang angin, kepala semprot air atau water gun, kepala semprot angin atau air duster. Adapun bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, sampo. Mengenai sampo ini kita harus hati-hati memilih sampo rekan-rekan, supaya hasilnya membuat cat bodi mobil terlihat mengkilap, tidak buram. Pada saat membeli sampo perlu dilakukan uji coba dulu sebelum dipakai untuk konsumen. Jangan sampai hasilnya mengecewakan konsumen yang berakibat konsumen kapok. Kalau hasilnya bagus, barulah bisa digunakan secara massal. Kemudian bahan yang lain adalah semir ban. Demikian juga dengan semir ban. Kita harus hati-hati memilih semir ban sehingga dihasilkan tampilan ban yang mengkilat dan agak kelihatan basah. Kunci sukses yang ketiga adalah karyawan yang profesional. Setelah mempunyai peralatan yang memadai, hal berikutnya yang sangat penting adalah karyawan yang bekerja secara profesional.
Karyawan yang dibutuhkan adalah yang pertama operator, di mana latar belakang pendidikan tidaklah begitu penting. Yang lebih penting adalah mau bekerja sungguh-sungguh dan mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian, karyawan berikutnya adalah supervisor atau mandor, yang fungsinya adalah mengatur dan mengarahkan pekerjaan operator, mengatur parkir mobil supaya rapi, menerima konsumen dan menyilahkan konsumen untuk ke ruang tunggu, memposisikan mobil pada saat mau diangkat oleh hidrolik supaya posisinya tepat dan terhindar dari resiko jatuh, memeriksa hasil kerja sebelum mobil diserahkan ke konsumen, melayani keluhan-keluhan konsumen, dan hal-hal lain yang terkait. Karyawan yang berikutnya dibutuhkan adalah kasir, yang fungsinya adalah menerima pembayaran dan melakukan administrasi keuangan secara tertib. Setelah dapat karyawan, maka perlu dibuat SOP atau Standard Operating Procedure atau prosedur pengoperasian baku. SOP ini berguna untuk menjadi pedoman kerja bagi seluruh karyawan, sehingga hasil kerjanya bisa maksimal. SOP ini antara lain meliputi tata cara menerima konsumen, tata cara pengaturan parkir mobil sebelum dicuci, tata cara pemeriksaan mobil sebelum dicuci, tata cara pengoperasian alat, tata cara penyiapan bahan, sampo dan semir, tata cara pencucian, tata cara pengeringan dan pengelapan, tata cara semir ban, tata cara penyerahan ke konsumen, tata cara administrasi keuangan, dan lain-lain. Hal lain yang juga sangat penting berkaitan dengan karyawan adalah sistem pengupahan. Sebaiknya sistem pengupahan itu mengandung bagi hasil bagi karyawan. Artinya, semakin banyak mobil yang dicuci, maka karyawan akan dapat upah lebih banyak. Tujuannya adalah supaya karyawan bekerja giat tanpa harus disuruh-suruh. Tentunya dengan tetap menjaga mutu, karena mereka juga berkepentingan untuk menjaga agar konsumen puas dan akan kembali lagi. Karyawan sebaiknya pakai seragam supaya terlihat rapi dan profesional. Kemudian, kunci sukses yang berikutnya adalah harga yang bersaing. Dalam menentukan harga, harus dilakukan survei ke pesaing-pesaing terdekat. Buatlah harga yang sama atau sedikit lebih murah daripada para pesaing. Kemudian, kunci sukses kelima adalah lokasi yang strategis. Lokasi yang bagus adalah di pinggir jalan dan di dekat keramaian, misalnya dekat perumahan atau mall atau dekat pusat perbelanjaan dan lain-lain. Ukuran tempat minimal 8 kali 10 meter. Hal ini ditujukan supaya mobilitas atau pergerakan mobil keluar masuk itu menjadi leluasa sehingga tidak terjadi pergesekan antar mobil yang bisa berakibat kerusakan. Kemudian tempat cuci mobil harus mempunyai 4 area, yaitu area parkir sebelum dicuci, bisa berupa tanah kosong atau bisa di pinggir luar pagar, memanjang gitu sepanjang bangunan. Kemudian area yang kedua adalah area pencucian. Area yang ketiga adalah area pengeringan. Kemudian area keempat itu area kantor, ruang tunggu, dan toilet. Ruang tunggu harus dibuat nyaman, ber-AC, ada wifi, dan kalau perlu ada musola.
Bisa juga ada mini cafe yang berjualan makanan dan minuman ringan. Tujuannya adalah agar konsumen bisa menunggu dengan nyaman dan kebutuhannya terpenuhi. Kunci sukses yang keenam adalah administrasi keuangan yang tertib. Sebaiknya administrasi keuangan dilakukan memakai software sehingga lebih teliti dan otomatis. Kunci sukses yang berikutnya adalah promosi dan pemasaran. Kegiatan promosi bisa dilakukan secara offline atau di lapangan maupun secara online menggunakan internet. Promosi offline bisa dengan menyebar brosur ke lingkungan sekitar, bisa juga dengan memasang spanduk di tempat-tempat strategis. Adapun promosi online bisa dilakukan dengan membuat akun Google Business, Google Maps, dan promosi di Facebook maupun di Instagram. Kemudian kalau perlu ada pelayanan antar jemput mobil yang mau dicuci. Hal ini akan sangat membantu konsumen dibandingkan konsumen harus datang sendiri dan menunggu cukup lama. Bagi rekan-rekan yang mau buka usaha cuci mobil tapi masih bingung untuk memulainya, silakan hubungi kami, Raja Murah Motor. Kami bisa suplai peralatan dan bahan, sekaligus pemasangan dan bimbingan pengoperasian, sampai usaha rekan-rekan bisa berjalan dengan baik. Alamat Raja Murah Motor dan nomor teleponnya bisa dilihat di video. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nantikan video-video saya selanjutnya yang mengulas mengenai cara sukses berbagai macam usaha. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.